Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kalau kami masih boleh bangun lagi menikmati hari yang baru, pertanda Tuhan, Engkau masih punya rencana atas kami. Karena itu di awal dari hari ini kami memulainya dengan mencari wajah-Mu, melalui Tuhan doa kami, Tuhan meeting kami gerbang pagi ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang terlibat semua dalam pengurapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua yang terlibat ada di dalam Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan Yesus berbicara melalui hamba-Mu yang menyampaikan, dan umat Tuhan yang mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati, kami sama-sama mendapatkan lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul dari masih tetap dalam kitab Matius. Judulnya dulu saya sampaikan, yaitu Petrus dipulihkan. Saya ulangi, Petrus dipulihkan. Nah, dalam terjemahan yang lama memang ditulisnya Petrus dipulihkan, tetapi dalam perjanjian baru bukan dipulihkan. Nanti kita akan lihat nanti ya, bukan itu judulnya. Tetapi saya baca judulnya adalah Petrus dipulihkan. Saya tertarik masih bicara tentang Petrus, dan saudara tahu terakhir waktu saya menyampaikan, saya bicara tentang Petrus. Sangat menarik supaya saudara tidak salah paham atau mengambil kesimpulan yang salah ya. Saya mau sampaikan dulu tentang yang sudah saya sampaikan yang lalu. Bagaimana Petrus dengan kebaikan niat hatinya, saya ulangi, niat hatinya yang tulus, ketika Yesus menyampaikan berita bahwa dia akan mengalami penderitaan karena dia dalam persiapan untuk disalib, dan bagaimana Petrus dengan otomatis, karena kasihnya kepada Tuhan itu, dia bilang, dijauhkan Allah. Saudara masih ingat ya firman Tuhan ini? Dijauhkan Allah daripadamu. Dan dengar saudara, apa kurang baik Petrus? Dia mengatakan dijauhkan Tuhan daripadanya, dari dijauhkan Allah tentang penderitaan yang akan Yesus alami. Tapi justru kebaikannya Petrus justru mendapat teguran. Jadi waktu itu justru Yesus menegur keras Petrus, bahkan dengan kata-kata yang nggak masuk akal. Enyahlah iblis. Oh, saudaraku, kebaikan Petrus dibalas dengan enyahlah iblis, engkau merupakan batu sandungan bagiku. Kenapa? Sampai Yesus katakan, engkau merupakan batu sandungan. Dan saya sudah sampaikan minggu lalu waktu saya sampaikan firman Tuhan ini, saya ulang kembali, barangkali ada di antara saudara yang tidak mengikutinya, karena ada kaitannya nanti firman Tuhan ini. Saya sampaikan, engkau merupakan batu sandungan. Saudaraku, saya takutnya, saya ulangi, saya takutnya banyak dari kita berpikir berbuat baik, tapi di mata Tuhan itu batu sandungan bagi Tuhan. Why? Karena kamu bukan melakukan yang Allah pikirkan, tetapi yang manusia pikirkan, sayang. Kita pikir itu baik, padahal itu bukan yang Allah pikirkan untuk kita lakukan. Kita hanya melakukan apa yang manusia pikirkan, padahal kita pikir itu baik. Saya ulangi, apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar itu pasti baik. Apa yang benar, so pasti itu baik. Tapi apa yang kamu pikir baik, itu belum tentu benar. Itu sebabnya saya tutup dengan firman Tuhan lewat Roma waktu minggu lalu. Saudara mungkin bisa buka kembali. Bagaimana Paulus katakan, aku berani bersaksi tentang mereka. Mereka yang mana? Yaitu petinggi-petinggi yang mendahului dia. Para ahli Taurat. Ya, orang-orang yang merasa jago. Justru Paulus katakan, aku berani bersaksi tentang mereka. Mereka giat. Saya ulangi, giat, sangat giat untuk Tuhan. Mereka giat loh. Tapi tanpa pengertian yang benar. Wow. Why? Karena mereka melakukan bukan yang Allah perintahkan, bukan yang Allah mau, yang mereka mau, atau yang manusia mau. Pikiranmu, padahal itu kelihatannya baik. Contohnya adalah Petrus. Dia pikir, ya udah, dia tulus loh, saya mau katakan tulus banget Petrus, dia tulus, dijauhkan Allah, karena kan sudah tahu jangan ngomong negatif lah, ngomong yang positif lah. Waktu Tuhan Yesus katakan dia akan menderita, aduh jangan ngomong yang negatif lah, guru, dijauhkan Allah daripadamu, justru dia ditegur. Ya, firman Tuhan katakan dia ditegur, enyahlah iblis. Saudaraku, jangan sampai ada iblis-iblis seperti ini dalam rumah tangga kita. Jangan suami menjadi iblis bagi istri, istri menjadi iblis bagi suami. Bukan iblis, bukan orang yang iblis. Ada roh yang di dalam diri
anggota keluarga, anggota pelayanan, atau teman pelayan kita yang sedang melakukan yang bukan Allah pikirkan, yang manusia pikirkan justru. Dan Tuhan nggak suka. Dengarkan, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menyalahi, dan itu sebabnya Petrus dikatakan, enyahlah iblis. Nah, saya juga sampaikan, bagaimana kita tahu melakukan apa yang Allah pikirkan buat kita. Saya tutup waktu itu minggu lalu, saya katakan, kita harus mendengar sendiri apa yang Tuhan perintahkan untuk kamu lakukan, bukan ikut-ikutan. Yang penting supaya kelihatan giat, supaya dipuji orang, kelihatan di kamera, show semuanya. No, barangkali juga yang Tuhan sudah lakukan kamu di belakang layar. Tidak perlu juga khotbah mungkin. Ada banyak cara Tuhan memakai seseorang, dan kamu pikir yang keluar, yang kelihatan di kamera itu semua yang dipuji Tuhan. No, tidak selalu. Tapi saya tidak bicara itu saja. Jangan saudara mengambil kesimpulan yang salah. Tapi saya katakan kita harus mendengar sendiri apa yang Allah pikirkan untuk kita lakukan. Jangan ikut-ikutan, bro. Jangan ikut-ikutan, bro. Karena barangkali Tuhan nggak suruh kamu lakukan itu. Ya, itu yang saya mau katakan. Jangan sampai Tuhan memang nggak suruh kamu lakukan itu. Nah, kita sudah terjebak. Gereja Tuhan beribu-ribu tahun, sampai Paulus katakan mereka memang giat melakukannya untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Why? Kita nggak mendengar sendiri apa yang suruh. Nah, firman Tuhan yang lalu saya tutup dengan katakan, bagaimana supaya si Grace Maningkas itu mendengar, bagaimana supaya Ibu Febe bisa mendengar, Ibu Rahel bisa mendengar. Kita harus dewasa, karena harus dewasa rohanilah yang bisa memiliki panca indera yang terlatih. Amin. Hanya orang dewasa yang memiliki panca indera yang terlatih. Anak kecil nggak bisa bedakan mana bunga api dan mana bom. Ketika bom sudah bunyi, dia masih dekati, padahal itu sudah berbahaya. Karena dia nggak bisa bedakan. Hanya orang dewasa yang akan tahu mana bom, mana bunga api, kembang api. Dan dewasa rohani juga akan membuat engkau dan saya tahu mana suara Tuhan yang harus saya lakukan, dan mana yang saya ikut-ikutan, dan mana yang saya cuma terbawa oleh arus. Dan yang kedua tentunya yang penting yang saya sampaikan, ini saya masih bicara minggu lalu ya. Seseorang harus naik ke menara doa, ke gunungnya Tuhan, ya, seperti Habakuk. Dia menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kenapa ketidakadilan yang justru menang? Kena why begini, bla 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 bla, sampai dia mendengar sendiri. Tuhan katakan, penglihatan yang kamu lihat, sayang, masih menunggu waktunya. Sekalipun berlambatan, tapi itu segera menjadi kenyataan. Amin, saudaraku. Habakuk nggak dengar dari orang, dia dengar dari Allah sendiri. Ketika naik ke menara doa, ketika dia ada di puncaknya Allah, dan seseorang untuk bisa mendengar suara Tuhan, selain dia harus dewasa rohaninya, juga dia harus naik ke puncak menara doa. Dia harus adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan supaya dia bisa mendengar. Dan Tuhan juga tidak akan bicara langsung, wow, oh, halo, BV. Enggak. Mungkin lewat orang juga, lewat khotbah, lewat pembacaan Alkitab. Tetapi saudara ada di dalam puncak menara doa itu. Saudara mendengarkan, sehingga firman yang saudara dengarkan, saya sering sampaikan, 1 jam seorang berkhotbah, barangkali rema hanya 1 kalimat untuk kamu. Seseorang berkhotbah 1 jam, barangkali rema untuk kita hanya 1 kalimat. Dan itu yang saudara harus tangkap, oke? Nah, saya tutup yang lalu, jadi jangan ambil ringkasan yang salah minggu lalu yang saya sampaikan. Jadi kita sudah terjebak dengan memikirkan yang bukan Allah pikirkan untuk kita lakukan. Kita hanya melakukan yang manusia pikirkan karena kita menganggap itu baik, padahal belum tentu benar. Why? Karena kita ikut-ikutan supaya saya juga kelihatan tampil. No, nggak harus begitu. Karena Tuhan juga memakai kita dengan cara yang berbeda satu yang lain. Bahkan kita pernah dengar juga Choyonggi, dia berada seperti puncak di kemenangan rohani karena ada satu orang yang berdoa yang nggak kelihatan, nggak dikenal orang, yaitu mertuanya atau mamanya, ya saya lupa ya, seorang pendoa syafaat. Jangan dikira pendoa syafaat di belakang layar nggak diperhitungkan Allah. Saya katakan ini yang hebat, dan banyak cara Tuhan pakai kita. Jadi sekali lagi tentunya kita jangan ikut-ikutan. Oke, saya sampai pada yang sampaikan sebagai firman Tuhan penutup saya di tahun ini tentunya. Dari Matius, masih tetap di Matius, kalau kemarin Matius 16, saya sampaikan sekarang di Matius ke-26. Matius 26, ayat 30 dan seterusnya, saya tidak akan bacakan semua mungkin, tapi saya lihat aja nanti gimana Roh Kudus akan menolong kita mau sampai kemana ya. Tetapi temanya adalah penting, bahwa saudara tahu, Petrus dipulihkan. Iya. Matius pasal yang ke-26, ayat 30 saya mulai.
Mungkin di Alkitab saudara itu saudara akan terkejut kalau saudara baca nanti di Alkitab, justru judulnya bukan Petrus dipulihkan, judulnya Petrus akan menyangkal Yesus. Saya ketawa juga ya, Petrus akan menyangkal Yesus. Ya, tapi saya mau katakan sebagai pendahuluan sebelum saya bacakan ini. Seseorang tidak bisa dipulihkan, saya ulangi, seseorang nggak bisa dipulihkan kalau si seseorang itu tidak tahu di mana letak kesalahannya. Dia tidak tahu di mana letak dia tidak tahu di mana kelemahannya yang butuh dipulihkan. Terlalu sombong, terlalu angkuh. Dan ketika Tuhan sedang membawa kita untuk menunjukkan grace di sini kelemahanmu, lewat apa saya tahu? Lewat persoalan firman Tuhan yang kita dengarkan dari Pak Dedi yang minggu yang lalu. Seseorang harus tamat dari setiap pelajaran kehidupan yang Tuhan izinkan dia lewati. Harus lulus supaya kamu naik kelas. Nggak boleh nggak menyelesaikan. Sampai kapan kita tamat seluruhnya? Sampai akhir hidup kita. Nggak ada selesainya. Karena setiap hari ada pelajaran hidup yang harus kita lewati dan tamat dan lulus. Nggak boleh kita anak lulus dan tamat, harus tamat. Nah, Petrus pun begitu. Dia tidak akan bisa dipulihkan kalau dia tidak mengakui kesalahannya. Dan kita pun semua, ketika Tuhan sedang membawa di mana kelemahan kita, nggak boleh kita marah, nggak boleh kita tersinggung. Kita nggak boleh tersinggung dengan mengatakan, saya ditelanjangi kesalahan. No, itulah cara Tuhan Tuhan seorang hamba Tuhan, penatua, diaken. Tuhan katakan, semua kita butuh dipulihkan. Ya, sebelum saya masuk firman Tuhan ini, saya teringat Roh Kudus mengingatkan saya. Kurang apa Petrus? Kualifikasinya. Kurang apa? Ring satunya Tuhan. Tetapi dia butuh dipulihkan. Sehebat apapun kapasitasnya Petrus di dalam melayani Tuhan. Tapi tanpa pemulihan, dia nggak bisa dipakai Tuhan. Sampai sehebat yang kita tahu, Petrus sekarang dikenal sebagai Rasul Petrus yang sangat dipakai Tuhan. Amin. Saudaraku, sehebat apapun panggilan Tuhan dan saya sudah menyelesaikan pelajaran apapun dalam hidup saya. Kalau saya nggak dipulihkan, tidak mungkin Tuhan pakai saya untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara dan saya butuh semua pemulihan. Pemulihan apa nanti kita akan dengarkan sebentar. Ya, jadi sekali lagi seorang butuh dipulihkan kalau orang itu sadar dan mau dan mengerti Tuhan sedang proses dia untuk menunjukkan di bidang mana kelemahannya. Jangan kita katakan kita sudah oke. No, siapa bilang? Ya. Semua kita butuh dipulihkan dan semua kita ada bidang-bidang kelemahan yang harus dipulihkan karena Tuhan mau pakai kita memasuki era yang baru di tahun 2022. Tuhan kan pakai saudara dengan kapasitas itu, tetapi tanpa pemulihan Tuhan tidak akan percayakan itu pada saudara. Saudara hanya melakukan apa yang saudara anggap baik, tapi belum tentu itu benar. Amin, saudaraku. Saudara hanya melakukan, saya ulangi, apa yang saudara pikir baik, tapi belum tentu itu benar. Saya ulangi, saudara hanya melakukan apa yang saudara pikir itu baik, tapi itu belum tentu benar. Karena bukan yang Tuhan pikirkan untukmu. Mungkin untuk orang lain, tapi tidak untukmu. Oke, ya. Matius pasal 26, saya akan bacakan bagi saudara. Judulnya Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dengar, lihat. Petrus yang begitu antusias mulai lagi dengan gayanya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau guru, aku sekali-kali tidak. Ini bukan pengakuan bohong-bohongan loh. Ini tulus loh Petrus. Ini tulus loh. Ini tulus loh. Dia percaya diri, tapi firman Tuhan katakan terlalu percaya diri tidak boleh. Saudara harus percaya diri, tapi terlalu percaya diri tidak boleh. Haram hukumnya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua murid-murid yang lain tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Waduh, saya baca ini bukan terkejut lagi, saya menangis. Jangan-jangan Petrus mewakili Grace Maningkas. Jangan-jangan dia mewakili suamiku, percaya dirinya berlebihan. Jangan-jangan dia mewakili kita hamba-hamba Tuhan yang kita merasa kita sudah hebat.
Tetapi dengarkan Petrus tulus, dia katakan, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, saya minta maaf. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini, bukan besok, Pet. Bukan besok terus. Bukan lusa, malam ini juga, bro. Tuhan Yesus katakan malam ini juga. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waduh. Sebegitu Yesus katakan kelemahannya Petrus. Tapi Petrus masih yakin, wow, aku nggak akan lakukan. Jangan-jangan aku sudah diperingati Tuhan, Grace, kamu akan lakukan kesalahan itu besok ketika kamu berhadapan dengan untuk mengampuni barangkali. Saya pikir saya hebat bisa mengampuni, tapi ketika tiba Tuhan proses saya bertemu dengan musuh, saya nggak punya hati lagi untuk bisa mengampuni. Jangan-jangan kita pikir kita sudah hebat dipakai Tuhan dalam hal keuangan. Tapi ketika Tuhan percayakan lusa, kemungkinan kita bisa jatuh dalam kesalahan, dalam kelemahan karena uang. Banyak hal yang hanya Tuhan yang tahu di mana letak kita akan jatuh nanti. Dan Tuhan ketika membongkar ini bukan karena marah, bukan kurang kerjaan, tapi dia sedang ingin memulihkan Petrus. Ketika Petrus mau mengakui kelemahannya itu, nanti kita bicara. Seseorang nggak bisa dipulihkan kalau dia nggak sadar di mana letak kesalahannya. Oke, ya, kata Petrus untuk yang ketiga kalinya lagi. Kata Petrus untuk kedua, dia katakan lagi setelah Yesus katakan dia akan menyangkal malam ini juga. Tapi Petrus begitu percaya diri. Wow, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati. Come on, saudaraku. Kurang apa ring satunya Tuhan ini percaya diri. Karena memang dia tahu, tidak mungkin dia lakukan. Dia sangat sayang. Saudaraku, saya berkata, jangan-jangan suami merasa terlalu sayang pada istrinya. Tapi ketika suatu saat tiba pada kesempatan dia harus memilih, dia korbankan istrinya. Dia korbankan suaminya. Karena apa? Kita sendiri nggak kenal diri kita sebenarnya. Sampai Tuhan akan memberitahu kepadamu dan kepadaku. Katakan amin. Nah, ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Oh, hebat sekali ya. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, saudaraku, sebegitulah Tuhan cara memproses seorang Petrus. Juga saya diproses Tuhan dengan banyak cara. Saya pikir saya bisa mengampuni. Ketika Tuhan bawa pada hal di mana saya bertemu dengan orang mengkhianatiku, ternyata sulit juga ya mengampuni. Tapi jangan kita harus membereskan itu. Ketika Tuhan mengangkat kotoran kita ke permukaan, saudara tahu kan kalau cuci Brenebon, ya, saya contoh Brenebon kali ya, kacang merah untuk orang Manado. Ya, Brenebon itu kelihatan sudah bersih. Tapi ketika taruh air dicuci, muncul kotorannya ke atas. Itu bukan berarti Brenebonnya harus marah. Dia harus rela untuk dibuang. Amin, amin, amin. Dia harus rela dibuang. Nah, ketika muncul kelemahanmu, ketika Tuhan sedang menunjukkan kelemahanmu, jangan marah. Justru saudara minta pada Tuhan, yes, buang Tuhan semua yang tidak kau taruh dalam diriku. Nah, itu caranya Tuhan membersihkan seorang supaya sehebat apapun kapasitasmu, saudara nggak akan dipercaya ke Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Kamu hanya melakukan apa yang kamu pikir baik, tapi belum tentu itu benar. Nah, sampai di sini kita tahu bagaimana Petrus malam itu juga ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus, nggak usah besok, malam itu juga, bukan besok. Malam itu ketika Yesus ditangkap, dia ngikuti, karena dia memang sayang sih. Dia sayang loh. Saudara pikir saudara sayang Tuhan, sayang istri pun suami. Tapi ketika ada saat di mana saudara memilih, saudara pun gak rela mengorbankan diri untuk yang orang kamu sayangi. Why? Saudara harus dipulihkan. Nanti menarik sekali ceritanya ya. Ketika Yesus ditangkap, Petrus masih ngikutin dia loh. Tapi dari kejauhan, dari halaman ya. Ini lucu, kalau saudara baca nanti, Petrus di halaman. Ketika dia masih di halaman, kita tahu cerita ini, Petrus di halaman ngikuti Yesus waktu ditangkap, dibawa oleh imam-imam, dibawa oleh mereka yang nangkep dia, semua bla bla bla. Ketika ada hamba perempuan, saudaraku, bukan tentara, bukan TNI loh, bukan polisi, cuman hamba. Kamu juga kan bersama-sama dengan orang yang tangkap itu, kamu sering bersama-sama. Langsung Petrus yang kemarin bilang, mati bersamamu pun aku mau, malam itu juga, saat itu juga, no, aku nggak kenal dia. Saudaraku, saya menangis membaca kisah Petrus. Jangan-jangan itu ada di tengah-tengah kita hamba-hamba Tuhan. Di akhir zaman ini ada dalam gereja Tuhan.
Karena belum ketangkep aja kesalahan kita di mana. Belum tahu di mana kelemahan kita. Kita terlalu percaya dia. Waktu Petrus katakan, aku gak kenal dia. Oh, barusan kemarin berapa jam tadi malam, dia sudah ngomong, aku mau mati. Tapi ini cuma berhadapan bukan dengan tentara, gak ditodong, gak pakai pistol. Tapi dia bilang, aku gak kenal dia. Oke. Dia masih berjalan. Dia ngikutin, kalau saudara baca itu, dia akhirnya dari halaman, tiba-tiba dia sudah di pintu. Ketika dia sudah di pintu mengikuti Yesus, karena pada dasarnya dia sayang, sudah di pintu, ada hamba yang lain, katakan, kamu kan orang yang bersama-sama dengan yang ditangkap itu. No, aku nggak kenal dia. Saudaraku, kemana Petrus yang kemarin mau mati bersama Yesus? Saudaraku, jangan berpikir, kok Petrus terlalu lah. Jangan-jangan kalau kita ada di posisi yang sama, kita melakukan kesalahan yang sama. Karena belum ketangkap aja kita. Saudaraku, saya sayang saudaraku. Di gerbang pagi saya sayang, saya harus menyampaikan isi hati Tuhan. Karena kita akan menyongsong tahun yang baru nanti. Cara dan gaya kita dalam melayani Tuhan harus kita mendengarkan. Bukan yang manusia suruh, tapi yang Tuhan bicara kepadamu. Jangan kita kejebak. Nah, oke. Ketiga kalinya, ya, kalau saudara baca, ketika orang bilang, kamu juga yang bersama-sama dengan dia. Yes, dan dengarkan apa yang Petrus lakukan. Keterlaluan. Keterlaluan. Dia mengutuk. Aduh, saudaraku. Dia mengutuk. Aku nggak kenal dia. Oh, saudaraku. Petrus yang tadi yang begitu hebat. Sekarang begitu loyo. Dia mengutuk. Aku nggak kenal dia. Dan tetapi ketika firman Tuhan ini menarik, saya akan bacakan bagi saudara. Ya, saudara boleh harus baca ini. Saya nggak akan baca semua karena waktu kita. Saya akan persingkat. Tetapi menarik sekali di pasal 26 di ayat yang ke-75 saya akan bacakan. Ketika dia sudah menyangkal 3 kali, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dengarkan, ini di garis bawahi, di bold ini yang kalimat terakhir ya. Ini buat kita semua, buat saudara, buat suamiku, buat saya, buat kita semua. Lalu ia pergi, saya ulangi, lalu ia pergi keluar, artinya dia sudah di dalam, katakan amin. Tadi di halaman pertama, kedua di pintu, ketiga dia sudah di dalam, kan Yesus dia ikuti terus. Tapi apa boleh buat, ada kelemahannya yang Tuhan sudah ingatkan, tapi dia pikir percaya dirinya luar biasa. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wow, saudara. Haleluya. Dia pergi keluar, menangis. Dan kalau mungkin bahasa aslinya, bahasa Betawi yang asli atau bahasa Inggris yang asli, bukan menangis. Crying out. Crying out. Crying out. Menandakan Petrus menyesal. Mengakui kelemahannya. Saudaraku, kita harus ada di puncak pengakuan kita. Ada di dalam kesadaran kita seperti dia, Petrus. Crying out. Ring 1 loh. Dia menangis. Dia menangis. Dan dia katakan kepada Tuhan. Waktu dia lari keluar, dia menangis. Dia menyesal. Tanda dia menangis, artinya dia menyesal. Wow, saudaraku. Saya melewati proses-proses Tuhan dalam hidup saya. Yang saya harus tamat, kata kemarin firman Tuhan pagi ini. Ada banyak pelajaran hidup yang Tuhan taruh ke saya. Yang saya pikir saya tidak seperti itu. Tapi ketika Tuhan tunjukkan, saya menangis di kaki Tuhan. Cuman begini, Grace Maningkas Tuhan. Ternyata aku telanjang di hadapan. Aku nggak ngelawan, terima kasih engkau ingatkan kesalahan. Saudaraku, seorang pemenang ketika dia mengetahui di mana letak yang Tuhan harus pulihkan. Supaya saudara bisa pakai engkau dan saya secara maksimal. Katakan amin. Nah, jadi sampai di sini Petrus menyadari letak kesalahannya, ya. Dan saya tutup untuk yang firman Tuhan ini. Tapi saya akan untuk yang ini, tapi saya akan tutup dengan cerita dan saudara nggak usah buka itu. Akhirnya, sehingga saya ambil tema Yesus memulihkan Petrus. Saudara sudah lihat kesalahan dia 2 kali ya. Pertama dia melakukan bukan yang Tuhan pikirkan,
Tapi, dan kedua, dia menyangkal Yesus yang Tuhan sudah ingatkan. Oke, saya akan tutup dengan cerita bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, dan waktu itu dia ingin memulihkan seluruh murid-muridnya, dan dimulai dengan mungkin si Petrus. Saya akan cerita tentang Petrus. Saya tahu tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus menemui murid-muridnya di Danau Galilea Tiberias itu, ya. Ketika dia habis sarapan dengan mereka, sebenarnya niatnya Tuhan ke sana bukan untuk sarapan, untuk makan, dia nggak kelaparan banget. Tapi dia ingin memulihkan murid-murid, khususnya si sang tokoh ini Petrus, ya, karena Tuhan tahu ini orang punya kapasitas, tapi tanpa pemulihan nggak bisa maksimal di tanganku. Wow, saya tahu Tuhan mungkin bicara sama saya, Grace, kamu punya kapasitas, kamu punya kualifikasi standar surga, tapi lu harus dipulihkan dulu, Grace. Kalau enggak, cuman orang yang menghormati kamu, tapi aku tidak berkenan kepadamu. Kita semua butuh Tuhan pulihkan. Katakan amin. Terlalu sombong untuk kita katakan, nanti kita jadi terjebak kayak Petrus. Oke. Ketika Yesus bangkit dan ditemui murid-muridnya, dia mulai ketemu dengan bercerita dengan mereka. Tiba-tiba ditemui Simon. Simon, anak Yohanes. Kita tahu cerita ini. Simon, anak Yohanes. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Adakah engkau mengasihi aku? Sang tokoh ini, dengan gegap, memang dia begitu mungkin kayak Grace meninggal sekali ya, cepat menjawab, cepat antusias, nggak lemeh orang nggak cepat. Engkau tahu aku mengasihi engkau lah Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Hah? Tuhan Yesus bilang, hah? Ya. Tuhan ingin memulihkan loh dengan. Ketika dia bilang, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu ceritanya kan? Sudah jawab begitu. Enggak selang berapa lama, berapa detik, Yesus tanyakan lagi. Simon, adakah engkau mengasihi aku? Waduh, Petrus masih dengan gaya yang sama. Aku mengasihimu, engkau Tuhan, bla bla bla. Belum sadar dia. Baru selesai. Ketiga kali Yesus tanya lagi. Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai terkejut. Hatinya mulai di-touch. Dia merasakan jamahan Tuhan. Dia mulai merasakan ada jamahan di pertanyaan ketiga. What happened? What's wrong with me? Kenapa sampai 3 kali dia tanya? Udah aku jawab. Ada apa dengan aku? Dia mulai tersentak. Pertanyaan ketiga mulai menjadi rema bagi dia. Yang pertama dan kedua belum rema barangkali. Ketiga kali baru mulai menjadi rema. Ketika Yesus bertanya yang ketiga kali, mulailah Petrus dengan, ya kalau ini saya harus baca supaya saudara tahu ya bagaimana jawaban Petrus untuk yang ketiga kali. Di pertama dan kedua jawabannya beda, tapi yang ketiga kali dia jawab. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 21 ayatnya yang ke-17 aja langsung ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Waduh, ini yang ketiga kali, bro. Apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga kalinya adalah betul-betul menjadi rema bagi Petrus. Sehingga Alkitab mencatatnya, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Wow, saudara, dia mulai sedih, dia mulai di-touch Tuhan, dia mulai merasakan nyaman, dia mulai sadar sampai dia katakan begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Kali ini saya menangis membaca itu. Engkau tahu segala sesuatu tentangku, Grace Maningkas, Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu tentang suamiku. Terlalu sombong kami mempertahankan diri bahwa kamu percaya diri. Tapi ketiga kalinya Petrus katakan dengan sedih, engkau tahu segala sesuatu. Apa sih segala sesuatu? Penyangkalanku. Barusan aku menyangkal engkau. Waktu pertanyaan pertama dan kedua dia nggak ingat. Ketiga kali engkau tahu segala sesuatu, saudaraku. Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di Pak Hengki, yang harus dibereskan. Dia tahu apa yang ada di Pak Dedi, yang harus dibereskan dan harus dipulihkan. Dia tahu apa yang ada di Bu Rahel, Bu Febo, dan kita semua.
yang butuh dipulihkan supaya kita maksimal dipakai Tuhan. Kalau enggak, kamu hanya melakukan apa yang manusia suruh, bukan yang Tuhan suruh. Engkau tahu segala sesuatu. Wow, saudara, pengakuan yang jujur dari seorang Petrus. Dan itu pun menjadi pengalaman saya. Engkau tahu segala sesuatu, Tuhan. Ternyata aku telanjang. Terima kasih Tuhan buat pengalaman ini. Aku tahu di mana letak kelemahanku. Dan saudaraku, saya nggak usah perpanjang lagi tentang Petrus ini. Tapi itulah terakhir Yesus katakan, oke, yang ketiga kali, gembalakanlah domba-dombaku ya Pet. Saudaraku, penggembalaan yang sejati Tuhan hanya percayakan, dengarkan kepada seseorang yang sudah melewati pemulihan. Apa yang dipulihkan? Kasih, katakan amin. Kasih yang harus dipulihkan. Kita pikir kita sudah memiliki kasih. Kita pikir kita memiliki kasih pada suami kita, istri kita. Kepada pelayanan, kepada Tuhan. No, belum tentu. Petrus pikir dia sudah sangat mengasihi Tuhan. Itu kan dia pikir. Tapi terbukti. Dia hanya memiliki kasih. Yang kita tahu, saya nggak akan khotbahkan tentang tiga jenis kasih ini. Tapi saya cuma tahu, saya cuma sampaikan. Ada kasih standar dunia. Ya kita tahu, filia, eros, dan bla bla bla. Tapi ada kasih standar ilahi, yaitu kasih agape. Dan itu tidak dipunyai oleh Petrus Grace Maningkas. Tidak dipunyai oleh penaptua, diaken S1, S2. Enggak punya, sombong kalau kita punya kasih agape. No. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, lu nggak punya sebenarnya. Kita harus diberikan dari surga kasih itu. Sehingga kita tahu pernah ada pujian. Kasih dari surga mengalir di hatiku. Kita nggak punya itu. Sombong kalau kita punya. Nggak punya. Nggak punya. Kita pikir kita punya kasih. Petrus pikir dia punya kasih. Suamiku pikir dia mengasihi istrinya. Saya pikir saya sudah terlalu mengasihi dia. Anak-anak dan bla bla. Tetapi ketika tiba pada saat di mana Tuhan bongkar sesungguhnya. Ternyata aku nggak punya kasih agape itu. Yang aku punya cuma kasih standar dunia. Tapi apakah maksudnya Tuhan untuk membongkar ini pada Petrus? Marah? Benci? No. Dia ingin pulihkan kasih agape kepadamu dan kepadaku. Dan orang yang telah memiliki kasih agape itu, Tuhan katakan, yes, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-dombanya Allah, bukan dombamu. Kalaupun saya pendeta dan saya gembala, itu bukan dombaku. Itu dombanya Tuhan. Tuhan hanya percayakan domba-dombanya Tuhan kepadaku yang sudah melewati proses pemulihan. Yaitu apa yang dipulihkan, bukan uangmu yang dipulihkan. Bukan jabatanmu, bukan gelarmu, kasihmu. Karena kasih agape itu sesungguhnya hanya dimiliki oleh surga. Dan Tuhan tidak akan menahannya itu. Dia memberikan pada seseorang, kepadamu dan kepadaku, di penghujung tahun ini, menutup tahun 2021, supaya kualifikasi kapasitasmu semakin muncul untuk Tuhan pakai, semakin bersinar menurut caranya Tuhan di tahun depan, di tahun yang baru. Katakan amin. Dan kalau Tuhan membawa kita pemulihan itu, jangan berontak, jangan marah. Jangan saudara pikir saudara punya ya, dan saudara pelajari Petrus, dia pikir dia punya, tapi ternyata yang dia punya cuma sebatas kasih standar dunia, bukan kasih agape. Itu yang Tuhan memberikan padamu dan kepadaku di gerbang pagi, di pagi hari ini. Sebagai penutup firman Tuhan saya di dalam gerbang pagi ini, untuk tahun ini, Tuhan memulihkan kasih-Mu. Saya kita adalah orang yang Tuhan mau pakai hebat, tetapi kehebatan kita, kamu dan saya itu hebat, tetapi kalau tidak melewati pemulihan kasih, saudara hanya melakukan apa yang manusia suruh, bukan yang Tuhan suruh. Saya ulangi, kamu hanya melakukan apa yang kamu pikir baik, tapi belum tentu benar. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Waduh, lain kali kita, tahun depan kita bicara itu. Ini kalau soal berkorban, saudaraku, waduh, ini sampai air mata berdarah-darah. Jadi jangan saudara pikir kamu akan melakukan dengan santai. No, ada harga yang dibayar untuk saudara bisa praktekkan kasih agape. Demikian firman Tuhan. Jangan marah kalau Tuhan sedang membawa proses pelajaran penting ketika menunjukkan siapa aslinya saudara. Jangan berontak, tapi datang seperti Petrus. Menangis, crying out di hadapan Tuhan untuk bersedia dibereskan. Dan kita tahu, Petrus dipakai dan akhir hidup. Saya akhiri dengan
akhir hidup. Petrus yang tidak mau pura-pura dia menyangkal Yesus. Petrus yang sama pada akhirnya. Dia katakan waktu dia ditangkap di zaman Kaisar Nero, waktu dia mau disalibkan, dia katakan, jangan salibkan aku seperti guruku. Itu terlalu terhormat. Tapi salibkanlah aku dengan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Wow, saudaraku. Siapa dia? Petrus yang pernah menyangkal. Tapi sekarang berbeda. Ketika dia dipulihkan kasihnya, bahkan dia katakan, kalau kamu mau salibkan aku dengan terbalik. Oh, saudaraku, tadinya dia takut mati untuk Yesus, sekarang salibkan aku ke bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu hanya bisa keluar dari mulut seorang Kristen, pelayan Tuhan, penatua, diaken, pengerja, hamba Tuhan yang telah dipulihkan kasihnya. Kita berdoa. Bapa, hati kami penuh dengan ucapan syukur di pagi hari ini. Lawatan Tuhan bagi kami, Tuhan, dan kami percaya sebagaimana Petrus yang memiliki kapasitas dan kualifikasi tetapi tanpa pemulihan kasih, Tuhan tidak akan pakai dengan maksimal. Demikian pula kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai hamba-hamba Tuhan, kami butuh dipulihkan kasih dari surga, kasih agape mengalir pada kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dan hati kami untuk menyongsong tahun yang baru. Harus ada perubahan yang drastis, militan, ekstrim di dalam diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri pertemuan kita dan menerima berkat, saya ulangi kembali, Allah sedang hadir di tengah-tengah kita gerbang pagi, ingin memulihkan kasih agape dalamku, supaya kita maksimal menyongsong tahun 2022, dipakai Tuhan, sehingga kita melakukan bukan yang manusia pikirkan, tapi yang Tuhan pikirkan. Saudaraku, buka tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkati finansialmu, untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah berkat anugerah yang sempurna dari Allah Bapa di surga, melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih agape dan oleh pertolongan, penyertaan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai engkau dan saya, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, mulai hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama saya katakan, amin. Ya, ibadah selesai.